Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua di hari ke berapa ini? Ketiga atau keempat puasa? Baik, Bu. Apakah masih di Jogja atau sudah pulang kampung ke tempat masing-masing? Farid? Ada yang masih Ya. di Jogja. Oh, ada yang masih di Jogja. Ini yang kemarin KP sudah selesai ya? Siapa? Zulfa sama Asti? Sudah, Bu. Oh, sudah. Terus udah balik ke kampung masing-masing? Belum, Bu. Ada susulan praktikum dulu. Oh, berarti di Jogja? Iya, Bu. Oke. Oke, sebelum kita mulai, sambil menunggu yang lain, kita akan kilas balik dulu. Tapi sebelumnya, marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai saya seperti biasa mau review materi minggu lalu ya, supaya kalian ingat karena juga berhubungan dengan materi hari ini. Materi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai CIE System XYZ, kalau masih kalian ingat ya, X, Y, Z. Kemudian saya akan mengajukan mungkin 2 pertanyaan saja cukup. Kalau yang tidak bisa menjawab, silakan bisa saya akan tanyakan yang lainnya. Pertanyaannya, coba kemarin kita sudah tahu bahwa CIE XYZ itu ada 3 jenis ya, seperti persepsi cahaya. Nah, coba sebutkan hal-hal yang perlu ada 3 faktor untuk mengetahui persepsi warna. Coba 3 faktor persepsi warna, atau di sini juga CIE itu perlu ada 3 hal ini. Coba sebutkan. Coba Zulfa. Ya, Bu. Silakan dijawab. Walaupun kemarin mungkin nggak hadir ya, tapi saya juga sudah share video recordingnya. Mungkin sudah menonton juga. Belum nonton sampai selesai, Bu. Oh, belum nonton sampai selesai. Oke, tapi sudah bisa menjawab nggak kira-kira? Ini juga pertemuan pertama kayaknya kita juga sudah pelajari 3 faktor dalam persepsi warna. Mau dicoba menjawab, Zulfa? Boleh, Bu. Iya. Coba jawab. Tapi yang seingatnya aja nggak apa kan ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Ada observer, terus sama ini, cahaya objek. Objek, iya. Sebenarnya benar itu, cahaya, objek. Observer, cahaya, kemudian objek. Nah, itu 3. Oke, terima kasih Zulfa. Jadi itu ya teman-teman, 3 faktor atau 3 hal dalam CIE system itu supaya kita atau bisa melihat atau persepsi warna itu ada 3. Yang pertama adalah observernya atau yang melihat objek tersebut. Yang kedua adalah objeknya sendiri. Kemudian yang ketiga cahaya, atau di sini disebut sumber cahaya, atau dalam bahasa warna atau cahaya itu disebut iluminan. Oke, selanjutnya coba sebutkan di CIE system ada 2 tahun yang signifikan di CIE system ya.
sebutkan 2 tahun tersebut. Jadi CIE Illuminant, kemudian CIE Observer itu dibedakan jadi 2 tahun yang berbeda. Sebutkan. Coba Happy tahun berapa aja? Tahun 1931 sama 1964. Oke, betul. Terima kasih, Happy. Jadi itu teman-teman untuk perbedaannya untuk tahun ya. Jadi 2 jenis CIE Illuminant dan 2 jenis CIE Observer itu berdasarkan tahunnya, yaitu 1931 dan 1964. Kalau sumber cahaya 1931 itu ada ABC, Illuminant ABC atau sumber cahaya ABC, sedangkan untuk 1964 itu terkenal dengan D65. Nah, D65 ini 65 itu menunjukkan adalah temperatur yang menunjukkan kalau warna cahaya itu ya besarnya sebesar wujudnya itu kalau 6.500 Kelvin pada sebuah metal atau sebuah logam berbentuk bola. Jika dipanaskan pada suhu tersebut nanti akan muncul warna seperti cahaya pada siang hari, atau di sini D65. Oke, itu saja mungkin ya untuk kita kilas balik sebentar sambil menunggu yang lain juga hadir. Kita akan ke materi hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai perhitungan. Kemarin juga kita sudah perhitungan sebenarnya CIE XYZ. Nah, ini berbeda lagi CIE LAB. Jadi kalau kalian ada kertas atau catatan kuliah, silahkan dicatat perhitungannya. Kemudian hari ini juga kita akan mengupas kisi-kisi UTS. Nah, kisi-kisi UTS ini juga sampai materi hari ini ya, mengenai CIE LAB. Sebentar. Nah, CIE LAB kalau kita kemarin sudah mempelajari CIE XYZ, kita juga tadi sudah sedikit kelas balik mengenai CIE XYZ. Ini ada CIE LAB. Nah, nanti habis UTS juga kita akan mempelajari namanya CIE LUV. Jadi ada berbagai macam CIE. Nah, kita pelajari dulu ruang warna. Kita sudah beberapa istilahnya PKT 4 ini mempelajari tentang warna ya. Nah, warna ini ada ruangnya. Nah, ruangnya itu kita bisa dikelompokkan sesuai dengan kayak kemarin, tergantung mau additive color mixing atau subtractive color mixing dan lain-lain itu ada. Kalau misalnya kalian mungkin menggunakan Photoshop atau menggunakan Corel Draw, itu juga biasanya ada jenis-jenis ruang warna yang dikenal. Di sini contohnya adalah sRGB, Adobe RGB, dan ProPhoto RGB. Ini biasanya di sistem-sistem desain ya. Kemudian sistem visual atau penglihatan manusia bukanlah sensor sederhana, melainkan kita dapat mendekati bagaimana mata merespon dengan diagram kromatisitas CIE 1931 yang menunjukkan respon visual manusia sebagai bentuk tapal kuda. Nah, bentuk tapal kuda ini juga sudah ada di pertemuan kita minggu kemarin. Kalau kalian masih ingat CIE kromatisitas yang ada X, Y, Z huruf kapital dengan X, Y huruf kecil, nah itu kurang lebih menggambarkan seperti itu. Kita menyadari bahwa pada pandangan manusia ada lebih banyak tingkatan hijau yang terdeteksi daripada biru atau merah. Jadi warna hijau itu lebih mendominasi campuran hijau daripada warna biru atau merah. Kemudian dengan ruang warna trikromatik seperti RGB, kita mempresentasikan warna pada komputer dengan 3 nilai koordinat yang membatasi sampai dengan pengkodean segitiga warna. Nah, ini juga biasanya kalau di kalau kalian pakai Corel Draw atau Photoshop kan ada 3 titik, itu juga biasanya digunakan
di aplikasi-aplikasi desain. Model diagram kromatisitas CIE 1931 adalah penyederhanaan yang luar biasa dari sistem visual manusia dan gamut nyata yang diekspresikan sebagai lambung 3D, bukan proyeksi 2 dimensi. Nah, ini adalah teori dari ruang warna, atau kalau kalian di referensi buku berbahasa Inggris disebut color space. Selanjutnya, dalam aplikasi industri, ruang warna dikenal dengan dua pendekatan. Jadi, ini yang sudah kita pelajari kemarin adalah CIE XYZ, atau juga CIE X-nya Y-nya kecil ya, yang kayak kemarin kita tahu ada XY kecil, itu kita ada perhitungannya juga. Kemudian kromatisitas XY kecil, kemudian standar observer 2 derajat, atau kita pakai 1931. Nah, ini yang berbeda lagi, ada yang namanya LUV, LEB, dan CH. Nah, ini yang akan kita pelajari pertemuan ini dan pertemuan habis UTS. Jadi, ruang warna selain XYZ itu juga ada yang lain. Dan ini tahunnya bukan 1964, tapi CIE 1976 untuk ruang warna ini. Jadi, ada yang namanya LUV, kemudian LEB, kemudian ada LCH, kemudian kromatisitas ini kalau nggak salah bacanya, saya lupa ini bacanya apa. Kemudian chromaticity A star. Nah, kalau ini ada starnya A star, B star. Jadi berbeda nanti dengan AB yang di sini. Ini tahun 1976. Nah, ini perbedaan dua ruang warna dalam industri. Nanti tergantung nanti mungkin di industri, mungkin suatu saat kalian kerja praktek atau mungkin bekerja di industri laboratorium warna ya. Contohnya misalnya di pewarnaan kain sarung dan lain-lain yang besar, misalnya di Pekalongan atau dimanapun itu, biasanya ya kalau nggak ruang warna yang nomor 1 ya ruang warna yang kedua ini. Kemudian, nah yang hari ini kita akan pelajari adalah CIE LEB. Yang kita tahu kemarin CIE kan itu adalah sebuah konsorsium atau organisasi ya, dari namanya itu seperti international, dari Prancis. Dia yang mendefinisikan warna, mendefinisikan standar warna. Nah, LEB-nya ini punya arti sendiri. Kalau L itu adalah nilai kecerahan, jadi lighting atau L-nya itu light. Kecerahan warna, nanti ada angkanya, 0 itu untuk hitam, kemudian 100 untuk putih. Jadi skalanya L ini, L star, ini bacanya star ya, bintang ini. Jadi L star ini mempunyai skala 0 sampai 100. 0 itu sangat gelap atau hitam, kemudian 100 itu sangat terang putih. Kemudian E star mewakili jenis warna merah dan hijau. Nah, merah dan hijau ini gimana? Kalau nilai E star-nya negatif, itu warnanya hijau. Ya, jadi kalau E nanti ada kurvanya. Kalau nilainya negatif itu berarti mendekati warna hijau. Tapi kalau E-nya positif itu mendekati warna merah. Jadi diingat-ingat, ini akan ada di slide-slide selanjutnya. Jadi kalau E star itu merah dan hijau, hijau itu minus, merah itu plus. Kemudian yang kedua adalah B star. Jadi LEB, B-nya adalah B star. Nah, B star itu mewakili kuning dan hijau. Kalau negatif, B-nya, B star-nya negatif, itu artinya warna biru. Kemudian kalau B star-nya positif, itu warna kuning. Nah, supaya lebih jelas, kita bisa lihat kurvanya. Maksudnya gimana sih positif, negatif, merah, hijau, dan seterusnya. Nanti ada gambarnya setelah keterangan ini. Jadi berdasarkan nilai CIE-LEB atau L star, E star, B star, perbedaan warna dapat dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai delta E. Nah, delta E ini nanti juga ada perhitungannya untuk melihat perbedaan warna.
Delta adalah huruf Yunani yang sering dipergunakan sebagai simbol jarak atau perbedaan. Nah, ini delta teorinya saja ya. Ini kalian sudah sering lihat delta ini ya selisih gitu ya. Kemudian E itu adalah singkatan dari kata dalam bahasa Jerman Empfindung yang artinya adalah sensasi. Jadi perbedaan warna ini dapat dihitung dengan delta E. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bagaimana menghitung warna. Misalnya kita ada suatu benda, titiknya di sini nih. Dia berada di nilai E+ sama B+, misalnya di sini ya. Berarti dia cenderung warnanya kemerahan dan kekuningan gitu. Kemudian misalnya benda kita nilai ada di sini, berarti dia punya warna cenderung dia E+ dan B-. Artinya dia agak kemerahan dan punya warna komponen biru gitu. Jadi itu cara membacanya. Jadi B+ tadi menunjukkan warna kuning ke arah kuning, kemudian B- itu ke arah biru, merah itu E+, kemudian hijau E-. Kemudian cahaya ini tadi kan nilainya 0 sampai 100. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nanti kita kalau misalnya mengukur suatu objek kemudian cahayanya berada di mendekati 100, berarti dia cenderung atau dominan warnanya banyak yang putih. Kalau menuju 0 berarti dia dominan hitam. Nah, kalau digabungkan menjadi 3 dimensi seperti ini, nah nanti ruang warna atau color space-nya bisa titik yang kita uji itu ada di mana nih. Misalnya L star-nya apakah mendekati 0 atau 100, kemudian cenderung E+ atau E-. Sorry ya, ini minus ya. Nah, ini E+, ini E-, kemudian B+ atau B-. Nah, itu. Nah, di sini ditekankan lagi kalau L itu lightness atau cahaya, skalanya 0 sampai 100. Kemudian E star itu kemerahan atau kehijauan. Jadi kalau plus itu merah, kalau minus itu kehijauan, redness ya, artinya kemerahan, greenness berarti kehijauan. Kemudian yellowness, warna kekuningan. Kemudian blueness berarti warna kebiruan. Nah, ini simbol-simbol yang ada di perhitungan nantinya. Jadi ada delta L star. Ini cara membacanya seperti itu ya. Ini kan segitiga namanya delta. Kemudian bintang ini kan star. Jadi membacanya delta L star. Itu kalau nilainya positif itu lebih cerah. Kemudian nilainya negatif lebih gelap. Kayak tadi L itu kan dari 100 sampai 0. 100 itu menunjukkan warna putih, artinya sangat cerah. Kemudian 0 warna hitam, artinya sangat gelap. Kemudian delta E star, artinya kalau ke arah positif artinya lebih merah. Atau tadi kan redness, jadi warnanya cenderung lebih merah. Kemudian kalau minus artinya lebih hijau. Dan seterusnya, ini ada B star, delta B star. Ini seperti tadi, kalau plus nilainya lebih kuning, kalau minus warnanya lebih biru. Nah, ini ada delta C star. C itu apa? C itu adalah chrome atau chroma. Kalau kalian sering dengar, ini juga sering kita ulang-ulang. Chroma itu adalah intensitas warna ya. Jadi, kalau nilainya plus itu lebih kuat intensitas warnanya. Nah, kalau negatif itu artinya lebih kusam atau lebih lemah gitu ya. Kemudian ada H kecil, delta H derajat di sini. H ini hue. Kalau kalian masih ingat tulisannya HUE. HUE itu artinya warna. Jadi kalau kita sebut merah, kuning, hijau itu namanya hue. Jadi jenis warna itu namanya hue. Dalam satuan sudut karena ini pakai derajat. Kemudian ini ada delta H lagi, delta hue. Kalau di sini dalam satuan metrik. Nah, delta E atau di sini delta E star itu adalah perbedaan warna. Yang tadi E-nya adalah dari bahasa Jerman. Apa kemarin yang tadi saya Empfindung. Saya kurang tahu ya baca bahasa Jermannya seperti apa, tulisannya seperti itu. E-nya itu Empfindung tadi. Nah, kemudian perbedaan warna kalau kita hitung delta E
Ini seperti ini ya. Kalau misalnya kita hitung delta E-nya ketemu angka-angka seperti ini, nanti ada perhitungan, kemudian hasilnya kalian sudah tahu nih, hasilnya misalnya kurang dari 0,2. Ada 2 objek, warnanya perbedaannya kurang dari 0,2. Itu artinya perbedaan warnanya tidak terlihat, gitu ya. Kemudian 0,2 sampai 1,0, perbedaan warnanya sangat kecil. 1,0 sampai 3,0 kecil. 3,0 sampai 6,0 sedang. Kemudian lebih besar dari 6,0 itu besar. Jadi ini cara membaca perbedaan warna itu sebenarnya perbedaannya sekecil atau sebesar apa sih? Dalam teori delta E star, lebih kecil dari 1,0 diperkirakan mata manusia tidak dapat membedakan perbedaan warna yang ada. Jadi kalau kurang dari 1 ya tadi atau lebih kecil dari 1, yang ini sangat kecil sampai tidak terlihat, itu ya memang ada perbedaan warna yang bisa dihitung, tapi melalui pandangan manusia itu sama warnanya. Misalnya kita lihat warna putih tembok sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita sama-sama putih, tapi ketika dihitung menggunakan perhitungan ternyata putihnya itu berbeda, tapi karena kita keterbatasan penglihatan manusia, jadi dia tidak terlihat, mungkin angkanya di bawah 1, misalnya seperti itu. Nah, sekarang transformasi dari atau mengkonversi XYZ yang kita sudah pelajari minggu lalu ke LAB atau yang kita pelajari hari ini. Kalau kalian masih ingat juga, XYZ itu kan disebut tree stimulus values atau nilai tree stimulus ya, untuk melihat suatu kain. Nah, kalau X, Y, Z adalah ada yang ada N-nya di bawahnya, adalah nilai dari tree stimulus pada sebuah kain putih. Jadi kita ada diffusernya atau yang merefleksikan cahaya ketika kita mengujikan warna. Nah, mentransformasikannya dengan menggunakan nanti ada hitungannya. Jadi ini cara menghitung kita tahu XYZ-nya, angkanya. Kemudian kita sebentar ada chat. Oh ya, Fari silakan. Kemudian cahayanya seperti ini ya kita hitungnya. Jadi yang pertama yang dihitung adalah lightness atau L star tadi ya. L star ini bisa dihitung dengan 2 jenis ini. Jadi biasanya di soal itu diketahui Y-nya sudah diketahui. Kemudian YN-nya juga sudah diketahui misalnya. Misalnya kalau dihitung Y per YN-nya angkanya kurang dari 0,008856, pakai perhitungannya L yang ini. Tapi kalau Y per YN-nya itu angkanya lebih dari 0,008856, menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Tapi kebanyakan nanti kalian menghitung pakai rumus yang ini. Kemudian red, green atau A star tadi ya, warna kemerahan dan warna kehijauan biasanya yang diketahui itu XY-nya. Jadi kalau di sini X-nya diketahui, Y-nya ketahui, X-N-nya dan Y-N-nya itu diketahui, kita tinggal hitung saja. Begitu juga B star. Jadi ini yang perlu kalian hafalkan angka-angka depannya ini 116, 500, 200. Kemudian ini ada tambahan min 16 per 116. Nah ini pangkatnya sepertiga semua. Kemudian hue angle atau tadi ya derajat hue-nya bisa dihitung seperti ini. Tan minus 1, B star per A star, atau arcstan B star per I star. Kemudian kita selanjutnya hitung kromanya. Rumusnya seperti ini, C star sama dengan akar dari A star kuadrat plus B star kuadrat. Jadi itu cara menghitung LAB jika diketahui XYZ-nya. Jadi ini sama saja mentransformasikan XYZ ke LAB.
Jadi kalau minggu kemarin kita sudah belajar XYZ, sudah kita tahu XYZ-nya, kita tinggal menghitung LAB-nya. Nah, ini contohnya kalian bisa kerjakan secara mandiri di rumah nanti setelah mata kuliah ini selesai. Ini juga kalau nggak salah juga masuk dalam kisi-kisi UTS. Jadi bisa kalian kerjakan secara mandiri, tidak perlu dikumpulkan, tapi cukup misalnya ini keluar di UTS, kerjakan nanti di UTS. Di sini hitunglah CIE LAB dengan contohnya ini angkanya ada XYZ-nya 30, 50, 10. Ini yang pertama. Kemudian XYZ yang kedua ada 70, 30, 10. Nah, kemudian nilai N atau weight standar atau standar putihnya XN, YN, ZN 95, 100, 110. Nah, tahapan cara menghitungnya adalah kita hitung dulu LEB ininya dulu ya, yang nomor 1. Udah selesai LEB ininya, ya. Jadi dihitung LEB ininya dulu, yang XYZ yang pertama, kemudian hitung XYZ yang kedua. Jadi dihitung 30, 50, 10 dimasukkan ke sini. LEB yang pertama, kemudian XYZ kedua 70, 30, 10. Kita hitung LEB ini. Nah, baru kita hitung apa namanya? Misalnya disuruh delta E nanti ada hitungannya. Tapi sementara itu diminta hanya menghitung CIE LEB-nya saja. Jadi itu caranya. Jadi menghitung masing-masing CIE LEB-nya. Ini dihitung dulu LEB sampai selesai. Ini menunjukkan X, ini menunjukkan Y, ini menunjukkan Z. Kemudian ini XN, ini YN, yang ini adalah ZN. Gitu ya, sampai sini sudah paham? Ini nanti saja. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan, oh ini sudah bertambah orangnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang balik tanya ya, supaya saya tahu kalian memperhatikan enggak tadi CIE LEB-nya. Coba saya tanya yang belum saya tanya tadi. Farid udah kembali dari kamar mandi belum? Farid coba apa itu L dalam LEB, kemudian skalanya itu berapa sampai berapa? Pertanyaannya apa itu L, Bu? Iya. Singkatan apa L tadi, atau mewakili apa L tadi, CIE LEB, L-nya itu apa, kemudian skalanya itu berapa? Nilai kecerahan, Bu. Iya, betul. Skalanya? Skalanya 0 untuk yang hitam, 100 untuk putih. Ya, betul. Oke, terima kasih Farid. Jadi itu ya, untuk L-nya adalah kecerahan atau L itu lightness. Kalau kalian mau mudah menghafalkan, jadi L itu mewakili lightness atau kecerahan, 0 itu hitam dan 100 untuk putih. Jadi skalanya 0 sampai 100. Selanjutnya coba A ya, atau A star tadi ya. Kan LEB, bahasa Indonesianya LAB. L tadi lightness sudah disebutkan Farid, sekarang A. Coba siapa ya? Megan. A itu apa? Skalanya membacanya seperti apa? Positif, negatif? Halo Megan.
Halo Megan, apakah masih di sana Megan? Oke, karena tidak ada jawaban, silahkan coba Asti. Nilai A itu apa? Plus minusnya seperti apa? Halo Asti, apakah masih di situ? Oke, karena tidak ada jawaban dari Asti, coba dibantu siapa lagi? Dari awal aja. Oh, mikrofonnya rusak. Oke. Coba dibantu deh. Zulfa dibantu. A itu mewakili jenis warna merah dan hijau, Bu. Kalau minus astar itu warna hijau, kalau yang positifnya merah. Oke, betul. Oke, terima kasih Zulfa. Jadi itu ya teman-teman. Kalau L tadi light cahaya 0, 100, 0 hitam, 100 putih. Kalau E star itu merah dan hijau. Jadi kalau negatif itu hijau, kemudian kalau positif itu merah. Yang terakhir B itu mewakili warna apa? Coba Megan sama Asti apakah masih di sana? Oh, nggak ada. Coba Harvey. Oh, Harvey baru masuk atau sudah dari tadi ya? Bisa. Oh, aku baru masuk. Oh, baru masuk. Ya udah. Coba siapa? Happy. B itu mewakili jenis warna kuning dan biru. B negatif biru dan B positif kuning. Oke. Oke, terima kasih Happy. Oke. Oh ya, ini yang kerja praktek Rama sama siapa ya? Ardi, Bu. Oh ya, Rama sama Ali, saya suka lupa. Yang lainnya sudah selain Asti sama Zulfa, ada lagi yang sudah dapat kabar kerja praktek belum? Belum ya? Belum kok. Oke, kita lanjutkan materinya. Sebentar, saya share screen dulu. Untuk tugas pra-UTS sudah mengumpulkan semua ya? Ini saya lihat, ya sepertinya sudah semua. Oke, kita ke lanjutan dari CIEL ini. Tadi sudah sampai perhitungan. Sebentar. Nah, tadi sudah kita hitung LEB-nya. Sekarang misalnya ya di sini diketahui tadi ya, misalnya E star-nya itu 7, kemudian B star-nya 6, sama-sama positif. Jadi angkanya di sini. Jadi dia cenderung kemerahan dan cenderung warna kuning. Nanti kromanya bisa dihitung, kroma CAB-nya itu bisa dihitung dengan tadi ya, akar atau square root, akar dari E star kuadrat plus B star kuadrat. Nah, ini ketemunya di sini 9,22. Kemudian hue angle-nya juga bisa dihitung. Tadi rumusnya adalah arkestan B star per A star. Jadi arkestan 6/7 itu jadi 40,6. Sudutnya adalah 40,6 gitu. Nah, ini adalah perhitungan kalau ditanyakan kroma dan hue-nya. Ingat kalau kroma itu menunjukkan
warnanya. Jadi kalau kita tahu merah, kuning, hijau itu adalah chroma itu intensitas warnanya, lemah kuatnya atau kuat kusamnya. Kemudian hue itu adalah menunjukkan jenis warnanya. Jadi merah, kuning, hijau itu disebut nama lainnya adalah hue. Tulisannya HUE ya. Kemudian ini sudah kita pelajari tadi. Nah, ini kalau di tadi cara melihat warna, kalau kita sudah menghitung sebenarnya L-nya berapa, C-nya berapa, hue-nya apa. Nah, ini kalau perseptualnya secara kelihatan color vision atau penglihatan warna, ini lightness itu hampir sama dengan brightness. Kemudian colorfulness tadi ya, dia apa namanya ya, intensitasnya warna kuat atau tidak itu disebut juga colorfulness. Kemudian tadi hue angle itu menunjukkan tadi hue-nya atau jenis warnanya. Nah, ini cara selanjutnya adalah menghitung perbedaan warna. Nah, ini baru lebih advance atau lebih rumit daripada yang tadi ya. LEB-nya di sini sudah diketahui. Kalau tadi kan kita menghitung konversi XYZ ke LEB. Nah, ini kalau diketahui LEB-nya sudah ketahui dua-duanya, misalnya di sini ada LEB standar dan LEB trial. Kemudian LEB-nya di sini 10, 5, dan 6. Kemudian yang trial 9,5, 4, dan 7. Nah, tinggal dihitung deltanya. Jadi delta L start-nya sama dengan kita hitung 9,5 dikurangi 10 di sini contohnya. Kemudian sama dengan minus 0,5. Kemudian delta E star-nya 4 kurangi 5 di sini minus 1,0. Kemudian delta B star-nya adalah 7 kurangi 6 sama dengan 1. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi tinggal dikurang-kurangin saja trial dan standarnya. Kemudian perbedaan warna atau delta E itu dihitung menggunakan rumus tadi ya, akar dari ini square root artinya akar dari ya, di sini akar. Kemudian delta L star kuadrat plus delta E star kuadrat plus delta B star kuadrat. Jadi hasil ini semuanya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Hasilnya 1,5. Nah, di angka 1,5 tadi kita sudah pelajari kalau 1,5 itu di sini 1,5 itu termasuk perbedaan warna yang kecil. Jadi ada di sini 1,0 sampai 3,0 itu perbedaan warnanya adalah kecil. Selanjutnya, di sini dijelaskan juga kalau delta E-nya kurang lebih 0,5, di atas 0,5 itu sebenarnya masih bisa dilihat. Kemudian biasanya toleransi di banyak industri itu kurang lebih 0,8. Jadi perbedaan kalau 0,8 itu sudah dibilang beda warna, tapi kalau di bawah 0,8 itu ya berarti tidak beda warna atau tidak apa-apa jika di bawah 0,8. Jadi toleransinya adalah 0,8. Nah, ini yang tadi ya, diulang lagi. Jadi, karena hasilnya 1,5, dia perbedaan warnanya adalah kecil, pengaruh perbedaan warnanya kecil. Kemudian, kalau di bawah 0,8 menurut banyak industri, itu adalah toleransi perbedaan warnanya, berarti tidak terlalu signifikan. Berarti kalau 1,5 cukup diperhitungkan di industri. Misalnya dia mewarnai nih ada batch 1 pewarnaan kelompok 1 sama pewarnaan kelompok 2. Misalnya perbedaan warna di atas 0,8, mungkin dia mengulangi atau misalnya disebut batch 1 itu cacat misalnya, atau diulangi pewarnaannya dan lain-lain. Itu contohnya kalau di industri. Kemudian cara membacanya, misalnya di sini ya. Kalau di sini lightness-nya kita baca di sini
interpreting atau menginterpretasikan delta atau perbedaan, kita lihat saja L-nya di sini, L start-nya yang standar itu 10, kemudian L start yang trial adalah 9,5. Berarti trialnya itu lebih gelap. Di sini the trial is darker. Soalnya dia menuju 0. Jadi semakin tinggi dia semakin cerah kan. Jadi karena ini 9,5, dia trialnya adalah lebih gelap atau lebih ke arah hitam. Sedangkan 10 itu lebih cerah. Kemudian habis itu kita bisa hitung delta chrome-nya ya tadi. Chrome-nya itu cara menghitungnya akar dari delta A kuadrat plus akar dari B kuadrat. The trial is stronger. Jadi kalau kita lihat di sini, chroma-nya lebih tinggi angkanya 8,06, berarti dia itu lebih kuat. Sedangkan standarnya itu 7, lebih rendah, jadi trialnya itu lebih kuat warnanya. Kemudian the trial is yellower and greener. Nah ini warna kuning dan hijaunya kita bisa lihat dari A dan B-nya. Jadi dia menunjukkan angka 4, berarti lebih kecil daripada 5, maka dari itu dia ke arah tadi apa? Kalau E, bentar. Nah, ini kalau sini E ke arah hijau ya. Misalnya tadi 4 dan 5, berarti 4 itu lebih ke arah hijau, ini lebih ke arah greener. Kemudian yang B-nya itu si trial ini nilainya lebih tinggi, berarti dia menuju ke arah kuning. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau dia lebih positif berarti dia warna lebih kuning. Jadi kalau kita bandingkan tadi standar sama trial itu angkanya lebih kecil untuk A-nya, maka dari itu tadi disebutkan lebih kehijauan. Kemudian tapi nilai B-nya itu lebih besar, maka dari itu dia disebut lebih warna kekuningan. Nah, itu cara membaca angka-angka ini ya. Jadi kalau kalian bisa menghitung, kalian juga bisa menginterpretasikan, oh nilai L ini 10 sama 9,5 itu maksudnya gimana dibandingkannya. Kemudian E-nya ini 5 sama 4, maksudnya seperti apa. Tadi kalau 4, karena lebih kecil daripada 5, maka trialnya itu lebih hijau. Kemudian B-nya karena lebih besar dari, yang trial lebih besar dari standar, maka dari itu dia lebih kekuningan. Nah, itu cara membacanya. Oke, sampai situ. Ini ada contoh, tidak perlu kalian kerjakan, ini pertemuan terakhir ya. Seperti ini ada di kisi-kisi UTS juga. Jadi misalnya ada 2 kain, dihitung CILB-nya sekian ya. Ini misalnya ada yang standar dan yang batch, atau tadi ya standar dan trial. Yang pertama 50, 30, 10. Jadi L 50, E-nya 30, B-nya itu 10, begitupun yang ini yang batch atau trial. Hitunglah chroma dan hue angle dari LEB 1 sama LEB 2. Jadi ya cara menghitungnya chromanya berapa menggunakan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini 30, 10, 35, 15 dikuadratkan, kemudian jumlah diakarkan. Kemudian hue angle-nya tadi arkestan B per A dari masing-masing. Kemudian hitunglah hue angle difference. Jadi difference itu artinya perbedaan ya. Jadi delta. Pertanyaan yang kedua adalah cari delta dari hue dan delta dari chroma. Jadi dari poin yang atas ini kan masing-masing sudah diketahui LEB chroma dan hue-nya masing-masing standar dan batch-nya. Kemudian dihitung selisihnya atau deltanya. Oke, selanjutnya sampai situ ada pertanyaan sampai tadi perhitungan. Kalian bisa kerjakan mandiri di rumah. Kalau misalnya masih penasaran cara menghitungnya seperti apa, biasanya menghitung itu lebih, kalau sudah dilakukan itu lebih paham daripada hanya teori saja. Kemudian ada perbedaan juga delta E cara menghitungnya di tahun 94.
ini rumusnya lebih kompleks, tapi ini tidak akan keluar di UTS untuk pengetahuan sekali saja. Jadi cara menghitungnya di sini berbeda ya, delta E khusus 94 itu cara menghitungnya delta L star dibagi KL SL kuadrat plus delta C star kuadrat bagi KC SC plus delta H star bagi KH SH kuadrat. Nah, yang sudah kita tahu, yang atas-atas ini sudah kita hitung semua tadi ya, di perhitungan sebelumnya. Nah, kalau SL, SC, SH, ini angkanya dihitung lagi. SL itu 1, SC ini rumusnya ini, SH rumusnya ini, KL, KC, KH sama dengan 1. Kemudian kroma AB itu bisa dihitung di perhitungan sebelumnya. Kemudian di sini SC dan SH dihitung berdasarkan nilai standar dari kroma. Kemudian untuk SC, SH, C-nya itu mewakili kroma, H-nya itu mewakili hue. Jadi ini rumusnya. Nah, ini ada tolerance ellipsoid. Jadi bisa digambarkan AB ini bisa di sini ya. Misalnya kita menguji titik warnanya di sini, ya diartikan misalnya kita luruskan ini misalnya di minus 30, E-nya di sini berarti E-nya misalnya di sini positif, di sini negatif, negatifnya B-nya minus 30. Nah, ini alat yang digunakan untuk menghitung AB tadi. Kalau kalian menggunakan toleransi ellipsoid bisa digambarkan seperti ini titik-titiknya. Ini angka-angka untuk menunjukkan sumbu A-nya, kemudian ini yang menunjukkan sumbu B-nya. Kemudian hue difference atau perbedaan hue tadi bisa kalau dilihat secara gambar kurvanya, derajatnya itu bedanya seperti ini. Ini misalnya sumbu warna standar sama beige misalnya. Nah, nanti bisa dilihat ini yang standar misalnya tadi atau yang trial, ini yang standar. Nah, hue difference-nya ya ini, perbedaan dari sini. Ini. Jadi kalian selain bisa menghitung, kalian juga bisa menginterpretasikan hue difference atau perbedaan hue derajatnya itu derajat seperti apa sih ya ini antara yang tadi trial sama standar misalnya di sini. Nah, ini definisi yang soal tadi. Nah, di sini juga bisa kita lihat warna ini sama-sama warna biru ya, misalnya. Kemudian bedanya kalau di sini redder maksudnya dia lebih ke arah merah. Kemudian ini lebih ke warna greener. Jadi walaupun sama-sama biru, misalnya ya, titik yang ini itu birunya lebih ke arah merah. Jadi maksudnya lebih ke A+, A-nya itu lebih tinggi. Sedangkan yang biru yang ini itu ke greener, ke arah hijau. Berarti A-nya itu mendekati nilai negatif. Nah, gitu. Ini nih, contoh yang kedua, hijau ini sama-sama green. Tapi di sini kalau diidentifikasikan ke kurva LAB, yang hijau yang ini tuh lebih yellower, maksudnya dia lebih ke arah kuning, ke arah B+ ini. Ya, artinya B-nya lebih tinggi. Kemudian yang hijau yang ini artinya dia bluer atau lebih kebiruan. Jadi nilainya B-nya itu lebih kecil daripada yang ini. Ya, begitu cara membacanya. Kemudian ini sama-sama kuning nih, tapi kuningnya itu beda. Yang kuning yang ini itu lebih redder, artinya nilai A-nya itu lebih positif. Kemudian yang kuning ini lebih greener, jadi A-nya itu kemungkinan lebih kecil, jadi ke arah negatif. Yang terakhir, ini sama-sama red, ya maksudnya walaupun ini kayaknya oranye, tapi maksudnya di sini masih dalam definisi merah. Kemudian di sini merahnya ini dari mana? Merahnya ini karena lebih yellower atau lebih kuning. Jadi B-nya ini mungkin positif, lebih positif. Kemudian kalau merah yang ini
lebih ke biruan. Jadi lebih ke arah B negatif. Bisa paham ya cara membacanya seperti itu. Bu, ya. Yang tadi itu yang biru kok bisa yang biru ini kok bisa lebih ke redder, Bu? Gimana cara itu? Ya maksudnya gini, ini kan ini sama-sama diidentifikasikan warna biru. Kemudian biru ini kalau misalnya diidentifikasikan di kurva ini, dia itu lebih ke arah merah sini. Misalnya dia sama-sama biru nih di sini. Dia itu letaknya di A+ sini. Misalnya sini ya. Kemudian yang biru ini letaknya misalnya di sini. Nah, di sini makanya dari itu di sini disebut redder sama greener. Sama-sama warnanya biru tapi A-nya itu tingkat ke merah hijauannya itu berbeda. Gitu. Sudah paham belum? Misalnya di sini sama-sama biru nih, tapi dia yang ini nilai A-nya itu plus, sedangkan di sini nilai A-nya itu minus. Itu aja cara simpelnya. Sudah paham belum, Farid? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oh ya sudah. Ya, jadi itu ya cara membacanya. Tadi ini biru, walaupun sama-sama biru, kenapa dia lebih merah, lebih hijau? Ini kalau diidentifikasi nilai A-nya itu berbeda. Di sini misalnya lebih A+, jadi dia lebih merah atau maksudnya mengandung merahnya lebih banyak. Kemudian di sini warna birunya seperti ini karena mengandung hijaunya itu lebih banyak, jadi dia nilainya A-. Jadi itu cara membaca slide ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini rumus yang tadi ya, perbedaan warna ini juga tidak perlu dihafalkan. Ini perbedaan warna yang paling terkini tahun 2000, tadi kan ada beberapa tahun. Nah, ini tahun 2000, rumusnya lebih kompleks lagi. Ini hanya untuk pengetahuan kalian saja. Yang atas itu cukup sama, bedanya dia ditambahkan ini ya, tambah RT ini. Nah, ini juga perhitungan untuk tadi toleransi ellipsoid atau kurva yang ada elipsnya tadi ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini terakhir. Oke, Megan sudah kembali. Selamat datang kembali, Megan. Sebelum kita ke kisi-kisi UTS, apakah ada pertanyaan dari materi 1 sampai materi hari ini? Jadi kita sudah mempelajari mengenai cahaya, warna, kemudian kemarin ada CIE LED, kemudian CIE XYZ. Sambil kita bahas kisi-kisi UTS, kita juga akan kilas balik sedikit mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari dalam 1 semester ini. Kalau ada pertanyaan bisa silakan. Misalnya habis ini kalian buka-buka lagi sebelum UTS, kan biasanya kalian baca-baca lagi apa materi-materi UTS. Misalnya yang dipertanyakan, silakan bisa tanyakan di grup supaya teman-teman yang lain juga tahu jawabannya. Nah, seperti biasa UTS ini di mata kuliah saya kita Google Classroom ya, via Google Classroom. Nanti soalnya saya upload di Google Classroom di jam yang sudah ditentukan untuk PKT 4. PKT 4 ini, sebentar saya lihat jadwalnya. Kalian sudah tahu jadwal ujian? Sudah, Bu. Oke. PKT 4 itu hari Senin 26 April. Jadi 10 hari lagi. Jam kedua itu jam 10.15 sampai 12.15. Nah, nanti di Google Classroom, kayaknya semester lalu kalian ada mata kuliah saya nggak ya? Caranya sama, jadi di jam 10.15 saya akan upload soalnya di Google Classroom, kemudian silakan kalian kerjakan di kertas, tulis tangan ya, tulis tangan, kemudian kalian foto, kemudian kalian upload di Google Classroom sesuai dengan assignment-nya. Kalian juga sudah hafal semuanya cara-caranya. Kemudian
kan waktunya itu kalau 2 SKS itu 60 menit atau 90 menit ya, nanti saya ingatkan kembali. Nah, misalnya waktunya 60 menit, berarti 10.15 sampai 11.15. Nanti 11.15 adalah waktu akhir, saya kasih tambahan 15 menit untuk upload. Jadi masih ada waktu 15 menit untuk upload kalian. Kalau lebih dari 15 menit maka dinyatakan gugur. Jadi kalau kalian ada gangguan sinyal atau mati listrik dan lain-lain, harap dari sebelum ujian kalian bisa mengabari saya sehingga ada toleransi. Tapi kalau misalnya sudah lewat jamnya, misalnya udah 1 jam kemudian baru ngabari, ya mohon maaf karena kalian ngabarinya dadakan, tidak ada toleransi lagi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat sikonnya, kalau kalian mati lampu di tengah ujian langsung kabari saya saja, atau misalnya sinyalnya habis, sinyalnya lagi error dan lain-lain, langsung kabari saya. Nah ini silabus PKT 4 secara keseluruhan ya, ini yang sudah dan yang belum kita pelajari bersama. Yang merah itu yang sudah kita pelajari selama kurang lebih dalam 7 pertemuan kita. Kemudian yang warna hitam nanti kita pelajari setelah UTS. Nah, yang sudah kita pelajari, jadi seperti biasa saya akan kasih tahu kisi-kisinya. Misalnya di sini kisi-kisinya ada 12, nah nanti 6 diantaranya akan keluar di ujian. Jadi cara termudahnya kalian kerjakan kisi-kisinya, difahami, ya boleh dihafalkan, yang penting kalian paham aja, kata-katanya tidak perlu terlalu mirip, yang penting intinya sama. Oh ya, dan sifatnya tutup buku, jadi saya minta kejujuran kalian, ini juga sedang bulan puasa ya, jadi nanti kalian kerjakan di kertas, jadi kalian hanya buka Google Classroom dan kerjakan di sebuah lembaran kertas, tidak boleh membuka materi atau catatan yang kalian punya, juga tidak boleh bertanya pada temannya, tidak boleh bertanya pada Google misalnya. Tapi cukup kalian saja yang mengerjakan. Jadi masing-masing pertemuan pasti akan saya tanyakan kurang lebih 1-2 pertanyaan. Di sini contohnya kita di pertemuan pertama mempelajari tentang Introduction to Color Science, ada persepsi color. Nah ini yang hampir setiap pertemuan saya tanyakan, sebutkan dan jelaskan 3 faktor dalam persepsi warna. Ini mungkin kalian sudah hafal sampai sekarang ya, 3 persepsi warna. Faktornya ya tadi observer, objek, sama iluminan atau sumber cahaya. Kalian bisa jelaskan pengertiannya, bisa jelaskan menurut perbedaannya atau tipe-tipenya, tahun-tahunnya, silakan jelaskan yang kalian tahu apa. Semakin lengkap, semakin tinggi nilainya. Nah ini ya, tadi kalian bisa menjelaskan dari gambar ini, tadi bisa dari tahunnya, bisa pengertiannya, bisa dari jenisnya. Nah, kemudian boleh digambarkan juga boleh, tapi perlu penjelasan apa arti gambar tersebut. Kemudian ini juga termasuk dari pertemuan pertama mengenai cahaya. Jadi kalian bisa menghitung gelombang cahaya. Ini juga ada di small quiz kalau nggak salah ya. Cara menghitung panjang gelombang, lambda sama dengan C per F. C itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi media cahaya di ruang hampa udara. Nah ini bisa kalian lihat lagi di materi pertama. Kemudian F-nya ini, ingat ya, di sini ada hertz, pakai kilo sama giga, dikonversikan dulu ke hertz semua dulu. Selanjutnya, pertemuan kedua kita belajar metamerism. Apa yang disebut dengan metamerism dan 4 jenis metamerism itu apa. Nah ini kalian ingat-ingat lagi metamerism. Ini juga kalian kerjakan untuk tugas pra-UTS ya. Jadi ada 2 jenis warna yang terlihatnya sama, tapi misalnya di sumber cahaya yang berbeda, dia terlihat berbeda. Kemudian kecepatan cahaya, ini juga ada di materi pertemuan kedua.
Nanti bisa kalian lihat lagi. Kecepatan cahaya bisa dihitung N sama dengan C per VM. Nah, C itu sama aja angka yang tadi ya. Kemudian di pertemuan ketiga ada subtractive color mixing sama additive color mixing, ini juga sempat saya tanyakan berkali-kali. Perbedaannya apa subtractive dan additive color mixing? Bisa perbedaan secara komponen warnanya, bisa secara manfaatnya. Kemudian definisi hue dan chroma. Nah, ini juga saya jelaskan pertemuan ketiga. Pertemuan hari ini juga saya sudah jelaskan tadi ya, hue itu apa, chroma apa. Hue itu secara istilah singkatnya adalah jenis warna yang kita tahu sehari-hari. Misalnya di merah, kuning, hijau itu adalah sebutan hue atau warna. Kemudian chroma itu ya tadi intensitas cahaya lebih kuat atau lebih lemah atau kusam. Kalian bisa cari definisi yang lain yang lebih lengkap atau yang lebih bagus, tapi intinya ya itu. Kalian bisa gunakan kata-kata sendiri juga. Kemudian ini pertemuan yang lalu, hitunglah nilai kromatisitas XYZ. X sekian, ini XYZ yang kecil ya, koordinat. Jadi bisa dihitung. Rumusnya simple, bisa kalian hafalkan. Kalau cari X, berarti X yang di atas per tambah XYZ kapital semua. Kalau yang ditanya Y kecil, berarti Y kapitalnya di atas, dan seterusnya. Cara pembuktiannya, misalnya kalian nggak yakin nih dengan angka ini, cara membuktikannya, ini semua ditambah, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai tristimulus pada sistem warna CHI. Nah, ini bisa kalian lihat lagi pengertiannya, apa nilai tristimulus, atau XYZ ya. Kemudian ini juga tadi sudah saya tanyakan, jelaskan masing-masing arti dari ruang warna CHI LEB. L itu apa, L star itu apa, S star itu apa, B star itu apa, bisa kalian definisikan skalanya. Tadi L 0 sampai 100 artinya apa, E star positif negatif, B star positif negatif. Dan yang terakhir, perhitungan. Hitunglah nilai chroma dan hue jika L-nya sekian, E sekian, B sekian. Hue angle-nya berapa, chroma-nya berapa. Ini rumusnya. Ini rumusnya berarti cuma 2 tadi ya, koordinat XYZ dengan hue dan chroma. Rumusnya cukup mudah. Chroma ini seperti Pythagoras ya, akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi cukup mudah dihafalkan. Ini juga kalian boleh menggunakan kalkulator, baik itu kalkulator yang konvensional atau kalkulator di HP boleh. Oke, itu saja untuk kisi-kisi UTS. Jadi saya masukkan perhitungan yang sederhana saja supaya tidak terlalu rumit. Ya intinya kejujuran kalian selama mengerjakan UTS. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di UTS juga sering saya tanyakan langsung ya, melalui random question kayak tadi, saya tunjuk, kemudian saya tanyakan. Sampai sini ada pertanyaan? Mau ini, tapi di luar pembelajaran Bu tentang jadwal UTS. Iya, gimana? Jadi kan ini Bu, jadwal UTS kimia analis 1 itu nabrak juga jadwalnya sama PKT 4 Bu. Oh gitu. Tapi sebentar. Saya coba lihat kimia analisis ya. Itu Ya Bu. Mata kuliah teknik kimia, teknik tekstil atau teknik tekstil aja? Teknik kimia, teknik tekstil Bu, mata kuliah semester. Itu mata kuliah ngulang soalnya Bu. Oh gitu. Sebentar saya lihat jadwalnya. Kimia analisis siapa yang ngajar? Harus di. Oh iya. Coba saya lihat jadwalnya ya. Atau mau ganti hari aja mungkin ya, supaya yang ulang lagi selain tadi yang tanya siapa? Zulfa, yang ulang lagi ada nggak? Atau yang mata kuliah lain yang tabrakan? Saya coba ya lihat kimia analis.
kimia analisis 1 ya? Hari Senin jam Ya. berapa? Oh iya betul. 9. Kalau sebentar. Kalau jam pertama ada yang di sini coba ya. Ada yang static industry. Ada yang ngambil static industry nggak? Di sini 5 orang. Nggak ada, Bu. Kalau di tanggal 26 April, jadwalnya cuma PKT 4 sama kimia analisis 1. Oke. Oke, kita berarti maju aja ya ke jam pertama gimana teman-teman? Ya, Setuju Bu, nggak? boleh, Bu. Oke. Kita maju aja ya jam pertama. Bentar saya kasih catatan PKT 4 diganti jam pertama. Jam pertama itu pagi ya, jam 8. Jadi bagi yang habis sholat subuh tidur lagi, pasang alarm karena jam 8 itu ujian. Hari Senin 26 April jam 8 sampai jam 10. Sebentar saya lihat. Oke, semoga nggak ada yang tabrakan lagi ya. Semoga nggak ada yang ngulang static industry apa Kirman. Soalnya kalau kita undur ke jam ketiga teknologi garmen, takutnya ada yang ngulang teknologi garmen. Oke. Nanti saya ingatkan lagi H-1 mungkin ya. Bahwa ujian nanti jam 8 sampai jam 10. Barangkali nanti Rama sama Arbi. Atau kalian nanti bisa sampaikan ke Rama Arbi kalau ujiannya dimajukan karena ada yang tabrakan. Oke, ada pertanyaan lagi atau informasi lain yang mau dikasih tahu? Kalau tidak ada, saya ucapkan selamat belajar untuk ujian tengah semester nanti. Ujian tengah semester nanti dimulai hari Kamis 22 April 2021. Semoga lancar semua ujiannya, termasuk juga lancar semua ibadah puasanya. Yang masih kerja praktek juga semoga cepat selesai, dan kalau misalnya ada membuat laporan kerja praktek juga semoga dimudahkan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa melalui bulan puasa ini dan melalui ujian tengah semester ini dengan baik dan lancar. Saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga materi dari pertama sampai terakhir bisa kalian pahami semua dan bermanfaat bagi kehidupan sekarang maupun nanti ketika kalian kerja praktek ataupun di industri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.